Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya semuanya Sehat, Bu. sehat Bu. Di protokol kesehatan ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan materi yang ketiga, melanjutkan dari materi minggu yang lalu. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Happy, masuk? Masuk, Bu. Nah, mana Happy? Wajahnya kita belajar identifikasi teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, Ibu akan perlihatkan dulu apa saja tuh mengidentifikasi teks prosedur ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran kita. Nah, pada kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan aspek kebahasaan prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Sesuatu itu apa? Banyak sekali. Contohnya apa kemarin? Membuat layang. Ya, Bu, buat layang-layang. Melakukan aktivitas atau membuat sesuatu pastinya ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian sebelum Ibu menjelaskan tentang apa saja sih struktur dari teks prosedur ini, yang pertama tadi Eko sudah jawab untuk mengingat materi kemarin tentang pengertian teks prosedur, yaitu apa kemarin? Teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu. Ibu sudah mengirimkan link video cara membuat kue bingka dari kota Pontianak. Saya yakin semuanya sudah pernah ini, walaupun tidak membuat Makannya, Bu. Makannya Saya belum pernah, Bu. belum. Nanti jangan lupa ya dilihat video yang Ibu kirimkan melalui WA grup. Ini ada contoh prosedur. Nah, ini ada tujuan, ada bahan, ada cara membuat. Ada tujuan, ada bahan, ada cara membuat. Kemudian tujuan dari teks prosedur, jenisnya. Nah, kita masuk ke struktur. Kita lihat, ada yang sudah tahu tidak struktur teks prosedur itu apa saja? Materi tentang struktur teks prosedur. Oke, kalau sudah jelas, ada contoh. Sama seperti yang di atas tadi, contoh di atas itu adalah cara membuat kue bingke mini khas Pontianak. Nah, di sini ini sudah siang, Ibu sajikan yang menggiurkan nih soal makanan. Ya, ini apa ini? Kerupuk basah, Bu. Enak itu, Bu. Oh iya, ini Pempek. Basah, Bu. Enak, Bu. Di sini ada cara membuat kerupuk basah. Karena kita membahas materi struktur teks prosedur, jadi cara-cara, langkah-langkah yang sesuai itu seperti apa. Ini kerupuk basah. Nah, di sini ada kalimat kerupuk basah merupakan salah satu kuliner khas Kalimantan. Ya, menurut kalian, apakah strukturnya ini sudah sesuai atau belum? Jangan dijawab dulu, apakah sudah sesuai dengan strukturnya atau belum. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Ayo, silahkan berdiskusi. Sudah cukup, oke. Siapa yang mau menjawab nih? Tadi struktur teks prosedur nih. Yang pertama, judulnya apa nih? Judulnya sudah sesuai belum letaknya di atas? Atau kita tarik ke bawah nih judulnya? Tadi struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur tadi apa saja? Judul, kemudian tujuan,
bahan, terus alat, terus langkah-langkah. Oke, jadi di sini terima kasih untuk kelompok Eko tadi yang sudah mempresentasikan tentang diskusinya struktur teks prosedur. Terima kasih ya. Tepuk tangan yang lainnya mana nih untuk berikan Sama Bu. Terima Kasih. Terima kasih. Kalau kalian sudah memahami dari contoh teks prosedur, nanti kalian berdiskusi dengan masih tetap satu kelompoknya untuk membahas tentang video yang tadi sudah Ibu kirimkan linknya melalui video grup WA ya, jangan lupa. Kalimat imperatif itu apa? Sesuatu. Kemudian tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai sesuatu. Adalah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Iya. Nah, contohnya campurkan tepung agar-agar dengan susu. Oke, terima kasih. Kemudian kalimat deklaratif. Ayo, Debbie tadi. Nah, coba dibacakan itu kalimat deklaratif itu apa? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan atau informasi. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, setelah dibersihkan, potong sayur kecil-kecil. Iya. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Mana tadi? Happy. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, di sini tadi sudah dibacakan oleh teman-temannya macam-macam di struktur teks prosedur karena nanti kalian akan belajar memerinci struktur teks prosedur. Yang pertama, baca dengan seksama teks prosedur. Yang kedua, rinci struktur teks prosedur. Kemudian yang ketiga, menelaah susunan kata yang berupa langkah-langkah. Nah, ditelaah tuh langkah-langkahnya yang mana. Kemudian selanjutnya menentukan jenisnya. Nah, itu termasuk jenis teks prosedur apa saja. Buat mie, kemudian mematikan laptop itu termasuk jenis teks prosedur apa. Dan yang terakhir, memerinci di dalam teks apakah terdapat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah serta penutup. Ini cara nanti tahapan-tahapan kalian dalam menelaah dan memerinci struktur teks prosedur. Yang kedua, membantu kita dalam menggunakan sebuah alat yang belum kita mahir dalam memakainya. Yang keempat, memperjelas suatu pekerjaan agar lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, dapat menjadikan pembaca atau pendengar lebih mengenal dan memahami cara melakukan sesuatu yang dimaksud dalam tulisan. Ibu menutup materi pada hari ini yaitu memerinci kebahasaan struktur teks prosedur. Coba salah satu membuat refleksi dari materi hari ini, ayo. Struktur, Bu. Belajar struktur. Struktur apa? Teks prosedur. Struktur teks prosedur. Intinya dari tadi Bu jelaskan dari awal, kemudian ada contoh-contohnya. Struktur teks prosedur ada berapa? Bu, ada 4, Bu. Ada 4. Saya lupa. Nanti tautan link yang Ibu bagikan silahkan kalian buka, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ibu tunggu sampai hari Jumat ya, enggak usah lama-lama, nanti tugas yang lain menumpuk, jadi tugasnya makin banyak ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, minta tolong untuk Pak Wadi memimpin berdoa. Ya, Bu. Kawan-kawan, pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa ini akan saya pimpin sendiri, akan saya pimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.